Oke, kembali lagi bersama saya dalam mini coaching ini, yang dimana siap masuk dunia kerja dari hari pertama sampai dipercaya itu seperti apa ya. Banyak orang masuk kerja gitu kan, namun tidak semua siap beradaptasi dan juga berkembang. Nah, itu suatu PR, suatu pekerjaan yang harus tidak dilakukan oleh seorang pekerja ketika mereka sudah masuk ke dalam dunia kerja. Nah, yang pertama pastinya harus disiapkan tentang mental sikap kerja, yang dimana mereka harus siap belajar, siap menerima arahan, siap bertanggung jawab. Karena pengalaman saya pribadi ketika masuk dunia kerja, waktu itu saya di semester 6 ya, teman-teman ya, di semester 6 itu saya masuk magang. Jujur itu saya sangat kaget gitu dalam dunia kerja, yang dimana adaptasinya yang harus cepat gitu kan ya, pekerjaan yang harus selesai dengan cepat seperti itu. Nah, lantas bagaimana gitu kan kita menanggapinya? Maka kita harus siapkan mental dan sikap kerja kita secara profesional gitu. Jadi siap belajar, siap menerima arahan, dan juga siap bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan. Nah, yang kedua yaitu adalah keterampilan dasar, yang dimana keterampilan dasar ini kita harus bisa belajar komunikasi yang sopan, belajar komunikasi yang efektif, kemudian tim working, yang dimana tim kerja yang harus sama-sama dengan target tujuannya, kemudian yang pasti terkait dengan manajemen waktu ya. Administrasi dasar itu adalah hal pokok yang perlu kalian ketahui ya teman-teman, untuk dalam masuk dunia kerja. Kemudian yang ketiga adalah etika soft skill, disiplin. Kemudian ketika kalian bekerja, kalian masuk kerja pertama kali sampai terakhir itu harus konsisten dalam tepat waktu gitu kan ya. Kemudian dari segi pakaian juga pakaian yang rapi gitu kan ya. Kemudian menjaga sikap dan juga tutur kata yang sopan santun, itu merupakan bagian dari soft skill penilaian dari KPI ataupun biasa disebut dengan performance ya, performance pekerjaan seperti itu. Nah, bersikap dengan baik, bersikap dengan sempurna, bersikap dengan profesional seperti itu adalah landasan dasar untuk masuk ke dalam dunia kerja. Nah, langkah apa saja yang perlu kita harus hadapi ketika memang masuk ke dalam dunia kerja, yang dimana kita harus adaptasi dengan cepat. Yang pertama itu adalah amati budaya kerja, yang dimana budaya kerja di setiap tempat itu berbeda-beda. Ada budaya Japanese, ada budaya Korea, ada budaya Chinese, ada budaya yang memang budayanya itu secara berkeluarga, ada juga dengan budaya kerja yang memang dengan kolaborasi, ada juga budaya kerja yang memang dengan soft skill yang ditingkatkan. Nah, macam-macam budaya itu adalah kita ketika masuk ke dalam dunia kerja itu harus kita sikapi, kita harus sikapi dengan baik seperti itu. Kemudian yang kedua, dengarkan lebih banyak ya, bicara itu seperlunya gitu teman-teman. Kenapa? Karena memang di dalam dunia kerja itu adalah ide itu memang pada dasarnya bisa dievaluasi ya. Akan tetapi action itu lebih penting. Jangan banyak bicara, tapi memang harus melakukan action yang sempurna, action yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, kita harus mengikuti prosedur-prosedur yang memang sudah ditentukan. Nah, prosedur yang sudah ditentukan pastinya berkait dengan manajemen, kemudian dengan arahan, itu pada dasarnya harus disesuaikan. Kemudian yang keempat, membangun komunikasi yang baik. Balik lagi ke arah komunikasi. Kenapa? Karena memang ketika kita bekerja,
itu adalah satu kelompok, ya, tim, bukan per individual itu. Walaupun per individual muncul dengan tajam, ketika dia miskomunikasi maka akan terjadi kesalahan yang fatal. Maka perlu bangun komunikasi yang sempurna, komunikasi yang baik, seperti itu. Kemudian yang kelima, jangan sungkan untuk bertanya kepada atasan jikalau misalkan kalian tidak mengerti tentang job desk, tidak mengerti tentang pekerjaan, atau di tengah perjalanan ketika menyelesaikan pekerjaan ataupun project ataupun progres, maka silahkan bertanya, silahkan diskusi. Kenapa? Karena memang adaptasi cepat dimulai dari sikap yang rendah hati, ya teman-teman semua. Jadi kata istilah jangan sok pintar, jangan sok bisa. Kenapa? Karena memang di dalam dunia kerja itu semuanya bekerja, bukan per individual, seperti itu. Nah, sikap kerja yang wajib dimiliki oleh seorang ketika pertama kali masuk dunia kerja, yang pasti tadi ya, disiplin waktu itu adalah wajib. Kemudian yang kedua pasti tanggung jawab tentang job desk yang diberikan. Kemudian proaktif, harus komunikasi dengan baik, seperti itu. Yang pasti jujur, tidak berbohong tetap kepada atasan, tidak berbohong kepada tim. Jadi memang harus betul-betul jujur tentang keadaan dan juga posisi yang memang sedang dikerjakan, seperti itu. Kemudian yang pasti adalah sopan santun dan juga sikap profesionalisme yang memang harus dilakukan, yang harus ditepati, yang harus disikapi dengan baik seorang pekerja ketika memang dia pertama kali masuk ke dalam dunia kerja, seperti itu. Kenapa? Karena memang hari pertama itu adalah menentukan kesan jangka panjangnya, gitu. Di hari pertama masuk kerja sudah tidak bagus kinerjanya, sudah tidak sopan dan lain sebagainya, maka apa? Jangka panjangnya pun akan jelek, seperti itu. Maka harus disesuaikan, harus di manage dengan baik berkait dengan hari pertama, seperti itu. Hari kedua harus lebih baik lagi, hari ketiga lebih baik lagi, hari keempat lebih baik lagi. Kenapa? Produktivitas itu sangat penting. Nah, itu definisi produktivitas ketika masuk ke dalam dunia kerja. Nah, selanjutnya, apa yang memang harus disikapi, apa yang memang harus dihindari? Yang harus dihindari adalah apa? Kita sok pintar, alhasil apa? Menyalahkan orang lain, cari-cari kesalahan orang lain. Itu yang sebenarnya salah. Walaupun dalam tanda kutip di dalam dunia kerja itu memang terjadi, tapi memang dasarnya itu hal yang salah, gitu. Kenapa? Karena memang itu bikin merusak kinerja kelompok, kinerja tim, seperti itu. Yang kedua yang perlu harus dihindari adalah apa? Menghindar dari tanggung jawab. Itu yang memang tidak boleh. Yang ketiga itu adalah harus jangan sampai Anda mengulang hal kesalahannya sama, gitu. Nah, kenapa? Karena memang dari kesalahan itulah itu kan akan bikin prioritas kita turun, kinerja kita menurun, seperti itu. Nah, alhasil sikap yang memang harus sesuai dan memang yang benar adalah apa? Kita harus mengakui kesalahan. Kita harus berani bertanggung jawab. Kalau misalkan kita salah, ya kita harus minta maaf, seperti itu. Nah, kemudian bisa mengevaluasi penyebabnya kenapa. Contoh, misalkan kita berangkat ke kantor, gitu kan, alhasil kita telat, misalkan. Nah, itu jadikan bahan evaluasi, gitu. Jangan sampai menjadi bahan yang tidak produktif, jangan diulangi, gitu kan ya, seperti itu. Nah, kemudian perbaiki, gitu. Perbaiki itu sebagai pembelajaran. Kenapa? Karena ada salah satu pepatah yang mengatakan
kesalahan adalah guru yang terbaik gitu. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik gitu. Jadi kita harus melakukan sikap, kita harus menyikapi dengan bijak, menyikapi dengan baik seperti itu. Nah, pola-pola yang memang belajar dari kesalahan itu adalah apa? Dari kesalahan maka kita bisa mengevaluasi. Nah, dari evaluasi ya kita perbaiki gitu. Nah, dari perbaikan itulah kemampuan kita bisa naik. Itu adalah sikap orang profesional ya, yang dimana dia bukan kata istilah bukan tidak pernah salah gitu, tidak, tapi memang dari salah lah dia bisa belajar dengan cepat seperti itu ya. Nah, kemudian untuk para pekerja yang memang pertama kali masuk dunia kerja ya, mungkin para fresh graduate ya, saya simpulkan itu biasanya apa, mulai dari sekarang biasakan gitu apa, tepat waktu ya kan, latih komunikasi yang sopan gitu kan, belajar dengan public speaking yang baik, susun jadwal harian yang memang produktif itu, jangan sampai harinya itu dengan hari yang tidak produktif. Alhasil apa? Ya, dari kebiasaan itulah. Kenapa? Karena memang seorang HRD itu mencatatnya dari apa? Pengalaman-pengalamannya. Dari mana? Dari memang persiapan dianya. Menyikapi tentang ketika dia sedang mencari pekerjaan, dia ngapain aja nih gitu. Apakah memang harinya produktif atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian belajar skill dasar kerja. Itu yang memang pada dasarnya harus diterapkan. Apa saja? Ya, contoh, kita mengikuti pelatihan-pelatihan gitu kan. Kita mengikuti apa? Edukasi. Kita mengikuti apa? Pembelajaran untuk peningkatan skill kita yang tadinya di bawah kemudian bisa ke atas seperti itu. Itu sangat penting ya untuk para mencari kerja atau para fresh graduate seperti itu, untuk menyikapi ketika kita sedang tidak ngapa-ngapain gitu, sedang menunggu pekerjaan seperti itu. Nah, kemudian hal yang terakhir adalah apa? Perbaiki CV dan juga portofolio. Sehingga apa? Portofolio ini sangat penting untuk melihat kinerja ataupun review dari segi kemampuan hard skillnya yang memang dimiliki oleh pekerja tersebut ataupun calon pekerja tersebut seperti itu. Nah, sikap kerja dibentuk itu dari kebiasaan sehari-hari ya teman-teman. Maka setiap hari itu usahakan produktif dan lebih produktif lagi gitu. Nah, apa yang memang harus dilakukan gitu kan? Nah, ini untuk teman-teman yang dimana kita harus menyiapkan mental kita ketika memang ingin terjun di dalam dunia kerja. Kemudian apa? Sikap baik itu adalah membuka peluang untuk belajar ya. Dari belajar dari kesalahan dan sebagainya itu adalah sikap baik. Nah, kemudian konsisten dari hal yang terkecil itu membentuk karakter yang besar seperti itu. Nah, kesuksesan di dunia kerja ya, kesuksesan di dunia kerja itu dimulai dari kesiapan hari ini. Jadi memang siapkan di hari ini untuk hari kedepannya seperti itu ya, untuk kalian para pencari kerja, kalian untuk yang fresh graduate seperti itu. Oke, terima kasih.